Kebakaran melanda pemukiman padat di kawasan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat. Api cepat membesar membuat warga panik. Api nyaris merambat ke rumah lain. Api berkobar dari salah satu rumah di tengah pemukiman padat di kawasan Pejambon 1, Gambir, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Api nyaris merambat ke bangunan rumah lain. Warga berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran berawal dari lantai atas bangunan yang diduga akibat korsleting listrik. Petugas yang langsung berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Puluhan oknum anggota TNI mengamuk bahkan mengacungkan senjata api ke arah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ulah oknum TNI ini meresahkan warga. Puluhan oknum anggota TNI ini tiba-tiba mendatangi perumahan Bumi Husada Indah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah oknum mengamuk membongkar paksa pagar rumah warga, bahkan sempat mengacungkan senjata api. Aksi para oknum anggota TNI ini membuat takut dua anak dari dalam rumah yang didatangi. Warga sekitar yang mengetahui kejadian sempat khawatir dan ketakutan. Belum diketahui motif dari aksi ini, namun kedatangan para oknum anggota ini mencari seorang pria berinisial HM, namun tak ada di rumah. Katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Terus karena tidak dapat bapak, dia berhasil buka pintu pagar saya. Saya merasa ancamannya ini membuat saya ketakutan. Sama anak-anak saya, bahkan anak saya kecil itu umur 7 tahun semalam masih gemetaran kaki. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi terkait aksi puluhan anggota TNI ini, namun Denpom dipastikan telah memanggil seluruh oknum untuk pemeriksaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim kontributor iNews melaporkan. Mengancam akan menculik wartawan yang meliput Atta Halilintar. Aliansi Jurnalis Video melaporkan ajudan Atta Halilintar ke polisi. Pengancaman dilakukan ajudan Atta Halilintar saat wartawan meliput Atta di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Sambil mengacungkan jari, pria tegap rambut cepat diduga ajudan Atta Halilintar ini mengancam akan menculik wartawan jika ia masuk ke dalam tayangan. Ancaman ini dilontarkan saat wartawan hendak mewawancarai pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sedang melaporkan pasal pencemaran nama baik di Mapolres Jakarta Selatan. Atas pengancaman ini, Aliansi Jurnalis Video pun melaporkan pria diduga ajudan Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menculik, jadi ada ancaman menculik. Nah ini bahaya nih, karena di balik kata menculik itu tentu ada menghilangkan, ada membunuh, ada kemudian menganiaya, macam-macam. Itu jadi ini suatu posisi yang tidak bisa ditoleransi, baik dengan kata maaf maupun dengan yang lainnya. Jadi perkara ini kita akan bawa sampai ke meja hijau. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu. Dan sekali lagi saya minta maaf, mungkin saya berkata-kata refleks ya. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Pria yang mengawal Atta Halilintar ini turun dari tangga sambil mengancam akan menculik wartawan, sementara Atta dan Aurel yang berada di belakangnya melintas. Video ini viral di media sosial. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Berpura-pura mencoba gelang, dua wanita terekam CCTV mencuri perhiasan di toko emas. Pelaku memanfaatkan lengahnya pedagang saat toko ramai pengunjung. Dua wanita ini berkomplot memanfaatkan toko emas yang sedang ramai. Keduanya berpura-pura hendak membeli perhiasan, mencoba gelang emas ke tangannya sendiri. Saat pedagang lengah melayani pembeli lain, pelaku kabur membawa gelang emas seberat 30 gram. Akibatnya pemilik toko emas rugi 36 juta rupiah melapor ke polisi.
Kalau infonya ini udah kejadian kedua apa sih? Nah, kita belum tahu apakah memang itu sudah kejadian kedua, namun untuk korban belum dengar keterangan yang sebenarnya. Hanya kita minta laporan kejadian pada saat itu. Saat ini polisi mencari identitas pelaku yang diduga berasal dari luar daerah. Pelaku diduga pernah beraksi sebelumnya, namun berpura-pura mengenakan jilbab. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Alice Guo, mantan wali kota Bamban, Filipina tahun 2022, dideportasi kembali ke negara asalnya. Alice Guo yang masuk ke Indonesia melalui Batam sebelum ditangkap di Tangerang merupakan buronan kasus pencucian uang. Aparat mengawal ketat Alice Guo atau Huaping, wanita buronan pemerintah Filipina atas kasus pencucian uang. Alice Guo dideportasi dan diterbangkan kembali ke negara asalnya. Selain pencucian uang, mantan wali kota Bamban, Filipina ini juga terlibat dengan geng kriminal asal Tiongkok. Guo kabur ke Malaysia, Singapura, dan terakhir berhasil ditangkap di Indonesia bersembunyi di sebuah rumah di Tangerang, Banten. Ratusan warga di Kelurahan Kranggang Setu, Tangerang Selatan mengalami kekeringan sejak Agustus lalu. Akibatnya BPBD harus menyalurkan air bersih setiap harinya. Puluhan warga langsung menyerbu bantuan air dari BPBD Tangerang Selatan. Sudah sebulan ini ratusan warga dari 120 kepala keluarga terdampak kekeringan yang terjadi. Kekeringannya itu 1 bulan itu udah berkurang. Kegiatan sehari-hari seperti mandi hingga mencuci terganggu karena kekeringan yang terjadi. Meski bantuan air diberikan setiap harinya, namun warga tetap harus berhemat karena terbatasnya air yang didistribusikan. Titik atau satu RT kami variatif, ada yang 4.000 liter, ada yang 8.000 liter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan memprediksi kekeringan masih akan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan buku nikah di kantor KUA di Sumatera Barat raib di gondol maling. Selengkapnya dalam seputar peristiwa berikut ini. Kesal, aduan tak dihiraukan polisi. Puluhan warga memilih menggerebek rumah pengedar obat terlarang di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Warga emosi dan nyaris menghajar pelaku yang memberi keterangan berbelit-belit. Dari rumah pelaku, warga menemukan ratusan obat terlarang siap edar. Warga kemudian menyerahkan 2 pelaku dan barang bukti ke polisi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dibobol pencuri. Ratusan buku nikah dan 1 unit laptop raib. Diduga pelaku lebih dari 1 orang masuk kantor KUA dengan menjebol pintu belakang. Kasus pencurian terjadi 2 kali dengan jumlah buku nikah hilang hingga ratusan. Pencuri terekam kamera CCTV beraksi di sebuah warung kopi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku leluasa menggasak perangkat tablet di meja kasir karena penjaga tertidur pulas. Berbekal rekaman CCTV, pemilik kedai kopi melaporkan kasus pencurian itu ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.